Saya Uminya Syarashid dan ini Syarashid. Kita akan berbagi pengalaman. Ini hari ke-24 kami menjalani karantina rumahan, lockdown sekarang namanya ya, Syarashid ya. Baik, Umi akan menceritakan kisah pengalaman Umi kenapa Umi melakukan lockdown, karantina rumahan. Jadi dari tanggal 20 itu kami 20 Februari kami mendadak diberangkatkan umroh oleh salah satu travel di Jakarta, dan kita berangkat itu tanggal 21 ya Syekh ya. Tanggal 21 kita berangkat terbang, kita naik Oman Air. Jadi kita melewati berapa bandara? 3 bandara ya. Soekarno Hatta. Ya enggak, 4 bandara. Sultan Syarif Qasim 1, Soekarno Hatta, iya. Udah gitu Muscat, Jeddah. Nah, sebelum berangkat itu Umi sudah safety juga memang, bawa masker, bawa obat-obatan, bawa antis, udah dibawa juga karena setiap berangkat umroh tuh memang membawa Umi segala obat-obatan. Dan sebelum berangkat juga Umi ke dokter dulu. Kebetulan ada salah seorang ada di Pekanbaru nih dokter, 2 suami istri itu menjadi orang tua angkatnya Syarashid, dan kita minta bekal obat-obat sama beliau juga. Terus sama beliau juga kita suntik meningitis itu seminggu mau berangkatnya. Dan perjalanan kami tempuh itu cukup lumayan ya. Kalau untuk kondisi sekarang ini sangat riskan gitu. Tidak ada feeling, tidak ada firasat sedikit pun bakal ada kejadian di Mekah. Nah, kami sampai di situ itu tanggal 23 di Madinah, langsung kegiatan ibadah, ziarah, ya segala macam kegiatan ibadah, memperbanyak ibadah di Madinah. Tanggal 25 kami bertolak ke Mekah ya, ngambil mikot untuk mengambil niat untuk umroh. Dan kami sampai malam, tanggal 25 itu kami sampai malam jam habis Isya ya. Nggak mau tahu itu kita sampai di Mekah, Isya. Dan kita langsung ke hotel dulu, bersih-bersih dulu, baru kita melakukan tawaf. Selesai umroh itu, tawaf itu sekitar jam 2 pagi ya. Ya, jam 2 pagi itu umroh yang wajib ya. Nah, satu hari tanggal 26 itu kita tidak ada kegiatan, kita istirahat dan hanya memperbanyak ibadah. Tanggal 27 itu paginya kita dikerahkan diajak city tour di Mekah. Nah, disitulah Umi mendengar berita kalau visa umroh ditolak, dan jemaah yang berangkat dari beberapa negara tidak boleh lagi masuk ke Saudi. Dan Umi di situ kaget, ada apa gitu kan. Umi mendengar berita itu simpang siur ya. Ada katanya di Saudi sudah terkena virus corona. Jantung Umi ini rasa berdetak kuat gitu. Ya Allah, ini tanah suci, apa mungkin virus bisa masuk? Nah, itulah pikiran Umi, bodohnya Umi waktu itu gitu. Dan siangnya pulang belum pulang sih, kita ketemu dengan Atta juga ya. Itu di Madinah. Di Madinah kita ketemu. Nata Reza gitu. Iya, kita di Madinah. Ya kan pas mau ini. Dia mau ke Mekah, kitanya besok. Oh iya. Nah,
sebenarnya udah ada peringatan-peringatan dari Allah, ada beberapa kejadian dari Madinah, tapi nggak perlu disebut di sini. Udah gitu di Mekah itu begitu santernya, harusnya kita sepulang city tour kita harus tawaf kedua, tapi itu tidak umroh kedua, tapi Umi tidak mau melakukan itu. Umi bilang sama Mantawin, Umi tidak mau siang ini melakukan tawaf umroh kedua karena terik banget panas. Umi mau nanti malam. Nah, Rasid dan Umi sama-sama menjaga niat, kita nggak keluar dari kamar. Umi itu fresh kan nggak batal? Enggak ada. Umi masih niat. Nah, kita umrohnya itu malam. Malaysia. Nah, tapi begitu santernya berita itu kita cukup apalah kebatin itu cukup mengguncangkan juga ya. Kita umroh jam 11 start. Kita hanya berlima, Muntawif 2, Umi, Rashid dan 1 jemaah. Dan di sementara itu jemaah yang rombongan Umi pada demam, pada batu, pada flu, pada panas badannya. Mana dekat ke Umi berusaha memberikan obat, misalkan mereka sembuh gitu loh. Dan Umi selesai malam itu sekitar hampir jam 2:30 ya juga ya. Jam 2. Sama jam 2 juga. Dan kondisinya memang sudah berkurang ramenya, tetap rame, masih rame, tapi tidak seperti tawaf umroh pertama gitu. Nah, tanggal 27-nya itu juga udah mulai jemaah yang ada yang udah pulang, yang masuk tidak ada, pulang semua nih. Nah, Umi dengar para mukimin di Indonesia, para Muntawif Indonesia, jemaah tidak boleh masuk segala macam. Dan Umi batin di dalam hati diri Umi sendiri, ya Allah, begini parahkah? Itulah yang tersebut sama Umi. Setelah itu tanggal 28 itu pas Jumat. Nah, Jumat itu cukup berbeda drastis. Yang biasa jalan-jalanan full, ini enggak. Bus pun tidak ada lagi berseliweran, antrian juga tidak ada, kepadatan juga tidak ada. Dan kita tidak sholat Jumat di haram. Rasid ikut di haram di lantai 3 ya. Di rooftop. Umi di depan Hotel Rayana, di pelataran Hotel Rayana. Tapi itu memang tidak ramai seperti biasanya. Nah, disinilah perjuangan Umi mulai. Katanya ada jemaah yang tersangkut di negara-negara transit, ada yang belum sampai ke Indonesia, ada yang tidak udah berangkat dipulangkan lagi, ada yang satu pesawat Garuda udah mendarat di Jeddah dipulangkan lagi. Di situ Umi berperang batin, terkejut, nggak percaya, semua udah bercampur baur gitu ya. Di hati Umi cuma mikir gini, ya Allah, selamatkan aku sampai ke tanah air. Kenapa Umi ngomong itu? Kok begitu Umi? Ya, siapapun ingin meninggal di sana, tapi dengan kondisi yang siap. Tapi itu kita kan tidak siap ya. Tapi kalau memang Allah sudah menghendaki, mungkin ya kita pasrah. Dan kita harus bertolak besoknya tanggal 29. Umi pesan begini sama Rasid, nggak usah turun lagi nak, nggak usah kemana-mana lagi, cukup diam di hotel aja, karena semua sudah kita lakukan. Tunggu nanti malam subuh kita tawaf wada, bilang gitu kan. Dan di mau tawaf wada tuh Umi membatin ke diri Umi, ya Allah, selamatkan kami, tolong kami, kuatkan kami berserah diri kepadamu ya Rabb, dari serangan virus ini. Semoga tanah suci haram ini Engkau jaga. Itulah doa Umi. Dan Umi tidak lepas dari Rasid. Setelah tawaf kita selesai jam 4 subuh. Jam 4 subuh itu kita menunggu subuh. Umi duduk di situ berdoa depan Ka'bah sampai menunggu subuh. Nah, setelah subuh jamaah pada ingin ke Injil Ismail, pengen mencium Hajar Aswad, tapi Rasid melarang dan mengajak tidak mau gitu.
Umi katanya kita udah berkali-kali ke Injil Ismail dan ke apa Hajar Aswad katanya. Nggak usah lagi berdesak-desakan, nggak ada manfaat faedahnya katanya, bukan pahala yang didapat dosa. Nyiumnya sih apa sampai Umar bin Khattab bilang gini, kalau Rasul nggak cium engkau ya Hajar Aswad saya juga nggak cium gitu. Udah gitu Umi langsung ke hotel, lebih bagus memilih persiapan untuk kita check out jam 10 ya, jam 11. Umi tanya pada jemaah yang pada sakit gimana kondisinya, udah bagus gitu. Nah, turun. Ada satu lagi yang sakit, Masih ada, tapi nggak tahu. Umi nggak tahu sekarang kondisinya seperti apa. Dan dalam hati Umi berpikir begini, dalam beberapa bulan terakhir ini perjalanan kami cukup banyak, terbang ke sana, terbang ke sini membeli syiar, terus berangkat lagi umroh. Lebih besar kemungkinan stamina kami turun, imun tubuh kami juga turun. Itu pikiran Umi saja, bukan pikiran. Dan Umi terus begitu tahu itu Umi koordinasi ke Indonesia, ke dokter, dok kondisi seperti ini gitu. Gimana tetap tenang, banyak minum air hangat, makan buah, dan ini gizi cukup gitu. Banyak-banyak istighfar dan berdoa. Dan jam 9 kita udah turun, jam 10 kita udah turun semua ke lobi. Jam 11 kita udah di atas bus. Jam 11 ya. Jam 11 kita sudah di atas bus mau ke Jeddah. Terlalu cepat memang, tapi agak sedikit lama waktu mau diambil di Kornes. Dan di Kornes pun Umi tidak mau lagi berbaur lama-lama. Setelah makan, ya udah, kebetulan nasi juga ada. Umi nggak ikut makan bareng-bareng. Umi langsung naik ke mobil sama Rasid, hanya makan bakso saja. Tiba-tiba Muntawif makan nasi untuk kami ke bus. Dan sampai di Jeddah itu Umi agak ketar-ketir nih. Udah sampai kita di Bandara Jeddah, Umi agak ketar-ketir. Umi bilang ini sama Rasid, tidak perlulah salaman dengan orang, cukup begini aja. Umi bilang gitu. Kita tidak tahu kondisinya seperti apa sekarang karena semua masih meraba-raba. Umi bilang begitu. Jangan lepas masker. Kekuatan Umi hanya itu saja. Keyakinan Umi kepada Allah hanya di masker saja. Dan kita sedikit ada delay pesawat. Baru jam berapa kita naik ke pesawat ya? Harusnya kita naik jam 7 ya, jam 8 ya. Tapi jam 9 baru naik pesawat. Dan kita sampai di Muscat itu sekitar jam 8 malam. Kita malam terbang ke Muscatnya itu pada maghrib ya. Baru di Muscat kita kan nyari gate-nya itu yang buat lama ya. Nah udah gitu kita nunggu lagi nih di Muscat dan berbaur lagi dengan dari negara-negara jamaah dari itu kayaknya Indonesia semua. Enggak lah, kan penumpang umum juga banyak ya. Nah Umi harapan Umi apa? Semoga Allah memberikan kesehatan, keselamatan sampai kami kembali ke tanah air, itu aja. Dan jam 1 malam kita take off lagi dari Muscat ke Indonesia. Sampai di Indonesia jam 9 pagi. Nah jam 9 pagi itulah Umi sampai di Indonesia, baru Umi bertanya ke dokter di Indonesia lagi, kami sudah di sini bagaimana ini? Karena di Bandara Soekarno-Hatta sendiri sudah ada pemeriksaan dan kita harus mengisi belangko KKP ya Cit ya? Kertas kuning. Iya, kertas kuning. Nah, dan ada tercantum di situ setelah 14 hari wajib periksa. Terus Umi tanya ke dokter, dok bagaimana petunjuk untuk kami selanjutnya? Ditanya Umi seperti apa? Nggak ada apa-apa dok, cuman letih aja, mungkin lelah mungkin ya, bilang gitu. Dah di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Secepatnya tuh balik ke Pekanbaru. Ya udah karantina mandiri. Apa tuh dok karantina mandiri? Umi bilang gitu. Berdiam diri di rumah katanya, memulihkan stamina yang sudah terkuras selama umroh.
Ya udah Umi ikut. Besoknya Umi nginap semalam di Jakarta, terus besoknya pagi Umi terbang lagi dengan Garuda ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, Umi langsung meminta tolong pakaian Umi dicuci semua, karena memang sudah Umi pisah ya, mana yang pakaian terpakai, mana yang enggak, tuh udah semua kopernya dan masing-masing. Dan Umi tanpa bicara, Umi langsung melakukan karantina mandiri. Ada lah beberapa kali banyak. Ada Umi keluar, tapi itu keluar tuh pakai safety, Umi pakai masker. Dan malam kemarin Kali malam. tadi malam kami keluar yang ketiga kalinya. Dan alhamdulillah kami menjalani karantina sudah 24 hari, sudah hampir 1 bulan. Sedih sih, gimana nggak sedih ya? Ada sedihnya, ada kecewanya juga, ada lebih banyak sedihnya. Kecewanya itu ketika panitia tidak mau Umi kasih gambaran kalau tidak bisa minta ditunda untuk undangan si Rasid, dan mereka pada tidak terima begitu Umi membatalkan sepihak undangan tersebut. Sampai ada bilang kita udah steril kantor buat si Rasidnya. Iya, dia membilangkan steril, udah disterilkan semua. Kita bukan menjamin steril tidak sterilnya. Tapi Oke lah untuk tempat saya dan si Rasid steril, tapi masyarakat jamaah yang berbaur kita kan tidak tahu. Nah, sedihnya Umi itu kami hanya berdua dengan kondisi rumah yang jauh, tidak berapa orang tetangga di sini. Kami di sini satu komplek hanya 40 kepala keluarga, dan itu banyak kosong, jarang diisi. Tidak ada sanak family, hanya berdua beranak aja. Tapi Umi yakin kepada Allah akan melindungi kami. Walaupun ya kadang ya itu juga memang merasa sedihnya. Memang satu kita ya nggak ada keluarga, nggak ada abang kakak gitu. Tapi ya kita ada ikut apa kata Allah. Anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Memang kalau dalam mata kita itu kita nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa gitu. Tapi ada Allah. Tapi ada Allah, dan Allah akan menurunkan tentaranya gitu. Ya. Jadi Umi menghimbau di sini. Kemarin Umi kenapa Umi mati-matian mengajak orang karantina mandiri. Karena Umi mengambil pengalaman dari diri Umi. Nah, Umi di Cemeeh, Umi di Cemooh, Umi dianggap candaan gitu ya. Umi sedikit marah ketika mereka menjadikan ini candaan. Karena Umi pikir apa? Ini bukan main-main gitu. Ini sudah dunia. Dan tidak bisa kita anggap itu candaan gitu. Di WA, di IG, di Facebook, Umi selalu mengajak, yuk karantina. Bukan Umi karantina tuh Umi banyak duit, tidak. Kami orang tidak punya duit. Kami hanya punya iman dan Allah, itu aja. Kami melakukan ini demi banyak orang. Terlepas kami sudah seperti ini berjuang, kami kan kena juga. Kami pasrah kepada Allah. Walaupun memang ya Berarti nama kami sudah tercatat. di Lauhul Mahfuz. Nah, bahasa kami berdua akan dipanggil Allah. Tapi sepuasnya, biarpun sebegitu kami tidak berhenti berikhtiar. Banyak baca sholawat. Kami banyak baca sholawat, ya zikir, ya tidak putus dengan Al-Quran bersama Syekh Rashid. Sampai ini hari Umi berani live, Umi benar-benar sedih, gimana tidak sedih. Sebelum maraknya virus corona ini merebak di Indonesia, Umi udah lebih duluan memposting, mengajak menahan langkah, pakai masker, pakai safety. Tapi seperti dianggap cemohan. Nah, sekarang kita melihat kenyataannya, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan
tidak memandang siapa yang bakal kena. Tidak jabatan, tidak pangkat, karena virus ini tidak memandang derajat dan kualitas orang. Dan semoga Allah melindungi kami berdua. Sampai detik ini Umi benar-benar merasakan bahwasanya kita itu kecil di mata Allah. Mau punya duit banyak nggak ada gunanya. Benarkah hasil keberkahan itu sudah ditarik Allah? Sekarang Umi hanya bisa menghimbau ke semuanya, jangan anggap remeh ini. Semoga kita bisa merasakan indahnya Ramadan. Yuk sama-sama kita lockdown, karantina mandiri. Dan juga buat teman-teman yang bilang kalau kita karantina kita nggak dapat makan, itu salah. Memang karantina itu ya diam di rumah, terus diam di rumah, nggak kemana-mana. Tapi daripada kita yang kena, gimana? Biayanya lebih besar loh itu. Bagaimana bisa mengatasnamakan candaannya? Raja Arab aja sekitar puluhan juta umat di situ bisa mengambil keputusan dalam waktu yang singkat, mengosongkan 2 tanah suci gitu. Nah, sementara dengan kita di Indonesia sebagai candaan gitu loh, guyonan. Tapi insya Allah dengan seperti ini semuanya menyadari dan satu imbauan Umi, yuk kita saling mendoakan, saling mensupport, saling menyemangati, saling menyambung zikir dan doa kepada Allah. Semoga bencana virus di Indonesia ini cepat berlalu. Dia hanya kecil, tak nampak di mata kita, tapi cukup mengguncangkan dunia. Jaga jarak, Social distancing. hanya itu sih yang bisa Umi gambarkan. Dan sampai sekarang alhamdulillah kondisi kami insya Allah masih dalam keadaan sehat dan baik. Dan itu sampai sekarang tidak terlepas juga dari terus komunikasi dengan dokter. Kalau ada apa-apa kita teleponan, kita bacaan. Tapi alhamdulillah Umi dan Marasid sehat insya Allah. Mohon doanya juga, semoga kami berdua kuat, tabah, dan mampu menjalani ini. Semua kita mampu, tidak hanya Umi dan Rasid, semua rakyat Indonesia mampu melawan ini. Ini berarti teguran besar Allah kepada kita semua, lebih dekat kepada Allah, lebih menjaga kebersihan. Ya itu aja lah, nggak bisa Umi ngomong lagi, nggak tahu Umi mau ngomong apa. Semoga pengalaman kami ini bisa menjadi motivasi bagi yang lain juga, bahwasanya tidak perlu menunggu dihimbau dulu untuk melakukannya. Kesadaran kita masing-masing aja untuk melakukan lockdown dan karantina mandiri. Demi apa? Banyak di sekeliling kita yang kita jagakan. Ya adik, ya saudara, ya kakak, ya ibu, ya semualah. Nah, cukup sekian dari Umi dan Rasid. Sama-sama kita doakan semoga ini cepat berlalu dan kita bisa menyambut Ramadan yang penuh berkah, insya Allah, dengan bisa menghirup udara yang bersih dan tidak perlu menjaga jarak. Mungkin ini akan ditutup Rasid dengan doa untuk kita semua, doa Indonesia dan dunia, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
أرحم الراحمين. اللهم انصر وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله. اللهم إن هذا مرض جند من جندك تصيب به من تشاء. اكفنا يا الله من البلاء والوباء في هذه البلدة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ya, semoga ini bisa menjadi motivasi juga